Selamat pagi semua peserta mata kuliah makro. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang model makro 3 sektor dalam pajak fungsi pendapatan. Kalau yang lalu kita mengenal pajak yang dinotasikan dengan T besar itu adalah T sama dengan T0. Dalam pajak fungsi pendapatan T menjadi T sama dengan T0 plus TY. TY ini adalah tax rate atau pajak persentase yang nilainya bisa mulai dari 0,1 sampai 0,9. Tapi biasanya saya hanya menggunakan angka 0,1 sampai 0,4 karena tidak ada pajak yang 90%, ya. Nah, sehingga nanti dalam pendapatan disposibelnya YD itu tidak lagi Y kurang T0 tetapi YD sama dengan Y kurang T0 plus TY. Ingat ya, TY itu tax rate atau T kecil. Nilainya tuh 0,1 sampai 0,4 yang biasa saya gunakan. Nah, dalam kita mengerjakan soal, ya, kita menggunakan rumus selalu Anda harus menulis kembali syarat 1 Y sama dengan C plus I plus G. Kita turunkan nilai C, Y juga turun, ya. A plus BYD plus I0 plus G0. Y sama dengan A plus YD, kita turunkan menjadi YD itu adalah Y kurang, kita buka kurung T0 plus TY. Ya, kalau kita buka kurung 2 kali maka kita tutup kurung juga 2 kali. Plus I0 plus G0. Kita turunkan kembali Y sama dengan A plus B, B kali Y ini untuk kita bisa lakukan perkalian dalam kurung, maka kita harus membuat kurungnya tinggal 1. Ketika kurungnya kita buat tinggal 1 maka tandanya berubah. Kita rubah menjadi Y kurang T0 kurang TY plus I0 plus G0. Nah, sehingga kita turun lagi Y sama dengan A plus B kali Y, kita dapat BY, tandanya tetap turun min, ya. B kali T0 BT0, B kali TY menjadi tandanya turun lagi min BTY, ya, turun plus I0 plus G0. Nah, kita pindahkan unsur Y yang punya unsur Y itu ke sebelah kiri tanda sama dengan, ya, yang punya unsur Y dalam persamaan ini adalah BY plus BY dan min BTY. Nah, kemudian Y tetap di tempatnya. Y itu kan nilainya sama dengan 1. Jadi kita turunkan Y plus BY pindah ke ruas kiri menjadi min BY, ya. Kemudian min BTY pindah ruas kiri menjadi plus BTY sama dengan A kurang sisanya tinggal A kurang BT0 plus I0 plus G0. Nah, Y kurang BY plus BTY itu bisa juga kita tulis 1 kurang B plus BT kali Y. Ya, bisa ditulis seperti itu. Sama dengan A kurang BT0 plus I0 plus G0. Nah, di dalam mengerjakan syarat 1 sebenarnya ada cara 1 dan cara 2. Yang saya sudah jelaskan tadi adalah cara 1-nya. Ya, cara 2 untuk mendapatkan nilai Y, ya, sebenarnya itu kita membuat yang punya unsur Y dikurangi dulu. Ya, jadi kalau kita masukkan dalam rumus Y sama dengan A plus B kali Y kurang TY, ya. Jadi kita kurangi dulu TY-nya. Yang model pertama tadi kan Y kurang T0 kurang TY, ya. Kalau yang di cara 2 kita kurangi duluan yang punya unsur Y. Jadi Y kurang TY kurang T0 plus I0 plus G0. Y sama dengan A plus kita kali B kali Y, BY, B kali TY, BTY, min BTY, tandanya tetap sama.
Kemudian B kali min T0, kita tetap dapat min BT0. Kita turunkan plus I0 plus G0 ya. Kemudian kita pindah ruaskan sama seperti cara 1 tadi. Kita pindah ruaskan yang punya unsur Y. Positif BY, Y ini kan turun tetap ya. Dia menjadi Y kurang BY plus BTY sama dengan sisa A kurang BT0 plus I0 plus G0. Nah, Y kurang BY plus BTY itu bisa juga kita tulis karena Y tadi nilainya 1, bisa juga kita menulis 1 kurang B plus BT kali dengan Y sama dengan A kurang BT0 plus I0 plus G0. Nah, dengan cara 2 nanti kita akan dapatkan nilai yang akan sama dengan cara 1 ya. Nilai yang akan sama dengan cara 1. Ya, jadi kita dapat di cara 1 Y sama dengan 1 per 1 kurang B kali 1 kurang T kali A kurang BT0 plus I0 plus G0. Atau bisa juga kita langsung Y sama dengan A kurang BT0 plus I0 plus G0 per 1 kurang B kali 1 kurang T. Nah, di cara 2 pun seperti itu. Ya, kita akan menemukan di cara 2, kita akan menemukan setelah itu adalah Y sama dengan 1 per 1 kurang B plus 1 kurang T kali A kurang BT0 plus I0 plus G0. Atau Y sama dengan A kurang BT0 plus I0 plus G0 per 1 kurang B kali 1 kurang T. Jadi dengan cara 1 maupun cara 2 nanti kita akan menemukan nilai Y yang sama persis. Sebenarnya yang membedakan cara 1 dan cara 2 hanyalah ketika kita melakukan pengurangan duluan. Jadi misalnya kita kurangi dulu Y dikurangi nilai. Misalnya kalau kita bilang Y-nya adalah 1, kemudian T-nya adalah 0,2, kita kurangi duluan ini. Y kurang 0,2. Setelah dikurangi baru kita kalikan. Nah, kalau di cara 1 tadi kita langsung B kali Y, BY. B kali T0, BT0. B kali TY, BTY. Tapi kalau di cara 2, kita kan kurangi dulu nih. Y kurang TY, kemudian baru Y kurang T0. Setelah kita dapat hasilnya, kita kurangi lagi. Ini tadi. Kita kurangi duluan B kali. Ini kita tidak langsung kali begitu, tapi kita Y kurang TY dulu. Dikurangi dulu. Kita dapat hasilnya BTY. Kemudian Y kurang T0, kita dapat kurang BT0. Tidak langsung dikali seperti cara 1. Jadi di cara 2, Anda kurangi dulu yang punya unsur Y yang dalam kurung. Baru dikalikan dengan nilai B atau nilai MPC. Jadi setelah dikurangi ini nanti Y kurang TY dulu. Baru Anda lakukan perkalian. Ya, jadi dikalikan B kali hasil pengurangan dari Y kurang TY. Ya, itu nanti dengan cara 1 dan cara 2 kita akan dapatkan nilai Y yang sama persis. Jadi nanti Anda akan mengerjakan soal dengan cara 1 maupun cara 2. Kemudian hal yang sama kita lakukan juga ketika kita mencari nilai syarat 2. Ya. Di syarat 2 kita akan melakukan cara yang sama ya. Jadi rumus syarat 2 adalah S plus T sama dengan I plus G. Nilai S itu adalah min plus 1 kurang BYD. Kemudian kita masukkan nilai T itu T0 plus TY. Jadi ini adalah nilai TY-nya, nilai T-nya. Kemudian I sama dengan I0 plus G0. Kita turunkan lagi min A plus 1 kurang B. YD-nya kita turunkan sudah. Jadi YD-nya menjadi buka kurung Y kurang buka kurung lagi T0 plus TY. Karena kita buka kurung 2 kali, maka kita tutup kurung juga 2 kali. Ditambah dengan T0 plus TY. Jadi ini yang kita turunkan. Jadi ada 2 kali T0 plus TY karena Y kurang T. Kemudian di sini ada nilai T. Ya, jadi T0 plus TY itu dari nilai T yang ini. Sama dengan I0 plus G0.
min A plus 1 kurang B, ya, itu kita untuk bisa melakukan perkalian, ya, yang di dalam dan di luar kurung, maka kita harus membuat kurungnya tinggal 1, ya. Kita buat kurungnya tinggal 1, tandanya kita samakan. Jadi 1 kurang B kali Y kurang T0 kurang TY, ya, plus T0 plus TY sama dengan I0 plus G0. Nah, sebenarnya nanti ini nilai T0 ini kita anggap habis, ya, kita anggap habis. Kita anggap habis, ya, karena kalau dia pindah ke ruas kanan, ya, itu nilai positifnya menjadi min, nilai positifnya menjadi min, dikurangi begitu. Sedangkan yang punya nilai min ini nanti hasilnya menjadi positif, ya. Nah, sehingga min A plus ini bisa kita tulis 1 kurang B kan Y itu kan sama dengan 1. Bisa kita tulis Y kurang BY, ya. B kali Y 1 kurang BY tambah min B 1 kurang B kali min T0 menjadi B T0. 1 kurang B kali min TY menjadi min menjadi plus BTY. Ditambah ini kita anggap habis sudah nanti, ya. Kita turunkan dulu, ya. Di sini nanti waktu pindah ruas kita anggap habis, ya. Kemudian kalau yang syarat 1 tadi yang punya unsur Y yang kita pindahkan ke ruas kiri. Tetapi di syarat 2 yang punya unsur Y tetap di tempatnya, tidak berpindah tempat. Yang pindah ruas justru yang tidak mengandung nilai Y, yang tidak mengandung nilai Y. Jadi kita turunkan dulu. Yang punya, kita pilih dulu yang punya unsur Y. Yang punya unsur Y itu adalah Y kurang BY. Kita tulis di sini. Kemudian kita lihat lagi. Tandanya tidak berubah, ya, karena dia tidak pindah ruas. Plus BTY tetap. Nah, yang berubah adalah min A. Min A berubah menjadi A, ya. Kemudian plus BT0 pindah ke ruas kanan menjadi min BT0. Kemudian ini kita anggap tadi sudah habis. Sehingga kita masukkan plus I0 plus G0, ya. Nah, itu syarat 2 dengan cara 1. Nah, di syarat 2 ada juga cara 2. Sebenarnya hampir sama, ya. Kalau di syarat 2 cara 1 tadi kita min A plus 1 kurang B, ya. Maka di sini yang ini tadi, ya, ini kan sebenarnya di cara 2 itu kita bisa buat ini, ya. Kita kan langsung ini langsung melakukan perkalian yang dalam kurung. Kalau di cara 2 kita menulis min A plus 1 kurang B, kita kurangi yang punya unsur Y dulu. Jadi Y kurang TY. Kalau yang tadi dia ini Y kurang T0, ya, Y kurang T0, ya. Nah, kalau di cara 2 kita Y kurang TY dulu baru kurang T0, begitu, ya. Itu yang membedakan cara 1 dan cara 2. Jadi Y kurang TY kurang T0, ya. Plus T0 plus TY sama dengan I0 plus G0. Min A plus, nah ini baru kita lakukan perkalian, ya. Ini perkalian kita kalikan dulu, kita kurangi dulu dapat nilainya, ya. Y kurang TY kita pasti dapat nanti angkanya dulu, ya. Misalnya kalau kita bilang Y kurang TY itu adalah 0,2, kita dapat 0,2 baru kita kali yang luar kurung, ya. Sehingga kita dapat nanti 1 kurang B kali Y, kita dapat Y kurang BY, ya. Kemudian 1 kurang B kali min TY kita dapat plus BT0, ya. Kemudian B kali 1 kurang B kali T0 1 kurang B kali TY kita dapat plus BTY, ya. Kemudian plus T0 plus TY, ya, sama dengan I0 plus G0. Nah, nanti yang tidak pindah ruas itu adalah yang mengandung unsur Y,
Jadi T0 plus TY ini kita habis sama dengan cara 1 tadi. Dia sebenarnya sudah habis kalau kita pindah ruaskan. Sehingga ini kita turunkan Y kurang BY. Ya. Kemudian plus BTY. Ini yang punya unsur Y. Kemudian min A pindah ruas menjadi A kurang BT0. Ya. Kemudian ini kita tambah. Ini kan kita rasa sudah habis. Kalau pindah ruas dia dikurangi. Ya, kalau pindah ke ruas kanan dia malah dikurangi. Jadi plus itu habis. Ya. Kemudian kita turunkan ini tetap di tempatnya I0 plus G0. Sehingga ini bisa kita tulis juga 1 kurang B plus BT kali Y sama dengan A kurang BT0 plus I0 plus G0. Sehingga kita dapatkan nilai Y sama dengan 1 per 1 kurang B plus BT kali A kurang BT0 plus I0 plus G0. Atau kita dapat nilai Y sama dengan A kurang BT0 plus I0 plus G0 per 1 kurang B plus BT. Jadi nanti dengan cara 1 dan cara 2 kita akan mendapatkan nilai Y yang sama persis. Kuncinya di cara 2 sebenarnya adalah mengurangi dulu yang punya unsur Y. Jadi kalau misalnya Y kurang TY, misalnya kita bilang TY-nya adalah 0,2, kita kurangi dulu. Misalnya Y kurang TY-nya, misalnya T-nya 0,2. Jadi Y kurang 0,2, misalnya kalau kita anggap Y itu adalah 1, maka 0,8. Nah, setelah dapat 0,8 baru kita kalikan dengan 1 kurang B-nya. Ya. Seperti itu untuk cara 2. Nanti kalau dalam bentuk angka Anda akan lebih mengerti. Ya. Kemudian contoh soal. Ya, ini rumus yang sama dengan cara 1 tadi ya. Contoh soal. Diketahui C sama dengan 125 plus 0,80 YD, I sama dengan 50, G sama dengan 25. T sama dengan 12 plus 0,20 Y. Ditanya Y, jadi yang ditanya adalah tentukan nilai Y, C, S, T, YD. Buktikan nilai Y dalam syarat 2. Ya, nanti dengan cara 1 maupun cara 2. Kita akan lakukan dengan cara 1 maupun cara 2. Nah, syarat 1. Nah, kita masuk, biasanya kita akan menulis kembali rumus Y sama dengan C plus I plus G, itu kita tuliskan kembali. Baru kita masuk syarat 1. Syarat 1 cara 1. Ya, kita masukkan nilai C. Jadi, Y sama dengan 125 plus 0,80 YD itu adalah nilai C. Ditambah dengan 50 adalah nilai I. Ditambah dengan 25 adalah nilai G. Y kita turunkan lagi, 125 tambah 0,80. YD kita sudah mulai pilih. YD kita turunkan, buka kurung, Y kurang, kita masukkan nilai T, itu adalah 12 plus 0,20 Y. Kita tutup kurung, ya. Kita buka kurung 2 kali, maka kita tutup kurung juga 2 kali. Ya. Jadi ditambah 75. Y sama dengan 125 tambah 0,80. Ya. Kalau kita buat kurungnya 2 seperti ini, kita tidak bisa lakukan perkalian. Maka kurungnya kita buat 1, tandanya kita samakan menjadi negatif semua. Ya, jadi Y kurang kita buat Y kurang 12 kurang 0,20 Y tambah 75. Nah, Y sama dengan 125 tambah 0,80 kali Y kita dapat nanti ya. Ini kita kalau Y sama dengan 125 tambah 0,80. 0,80 kali Y kita dapat 0,80 Y. 0,80 kali 12 tandanya turun 9,6. 0,80 kali 0,20 kita dapat tandanya turun 0,16 Y. Ya. Tambah turun 75. Nah, sekarang kita pilih yang punya unsur Y. Yang punya unsur Y itu kita pindah ruaskan ke sebelah kiri tanda sama dengan. Kita pindahkan 1 dengan posisinya Y. Yang punya unsur Y itu adalah 0,80 Y dan positif 0,80 Y dan negatif 0,16 Y. Nah, Y ini turun dari atas. Y positif 0,8 Y pindah ke ruas kiri menjadi
negatif 0,80Y. Ya, kemudian negatif 0,16Y pindah ke ruas kiri menjadi positif 0,16Y. Nah, yang tersisa adalah sama dengan 125. Ini tandanya tidak berubah karena mereka tidak pindah ruas, kurang 9,6 ditambah 75. 1 kurang 0,8Y sama dengan 0,20Y. Tambah 0,16Y sama dengan 125 kurang 96 tambah 75 kita dapat 190,4. 0,20Y tambah 0,16Y kita dapat 0,36Y. Ya, sama dengan 190,4. Untuk mendapatkan nilai Y maka kita bagi 190,4 bagi dengan 0,36 kita akan dapat 528,89. Itu cara 1 dalam syarat 1. Cara 2 dalam syarat 1 adalah sebenarnya kalau Anda lihat di cara 1 syarat 1 itu kita mulai dari 1, 2, 3 Y yang ketiga. Y yang ketiga ini yang kita pindahkan ke syarat 1 cara 1. Ya, kita tulis kembali ya, Y sama dengan 125 tambah 0,80. Nah, tadi ya di cara 1 itu kan kita mulai dari ini ya, Y kurang 12 kita kali 0,8 kali Y 0 kali 12. Tapi kalau di cara 2 yang kita duluan kan itu adalah kita kurangi dulu ini 0,8 tidak langsung kita kalikan dengan angka dalam kurung, tapi kita kurangi dengan yang punya unsur Y. Misalnya Y kurang 0,20Y baru dikurangi 12. Nah ini ya, jadi kita duluan kan Y dikurangi 0,20Y. Jadi yang punya unsur Y dikurangi duluan ya, kurang 12 ya. Kemudian Y sama dengan 125 tambah 0,80. Jadi Y kurang 0,20Y kita dapat 0,80Y dikurang dengan 12 tambah 75. Jadi intinya di cara 2 adalah mengurangi dulu yang punya unsur Y, angka yang punya unsur Y dengan Y. Baru setelah itu kita dapatkan hasil pengurangannya baru dikalikan dengan angka yang di luar kurung ya. Jadi kita turunkan kembali Y sama dengan 125 tambah 0,80 kali 0,80Y dapat 0,64Y. 0,80 kali negatif 12 kita dapat kembali min 9,6. Ini tambah 75 tetap ya. Nah, kemudian sekarang setelah dapat angkanya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri tanda sama dengan positif 64Y pindah ruas menjadi negatif Y turun Y kurang 0,64Y, kemudian 125 kurang 9,6 ya tetap tambah 75. 1 kurang 0,64Y kita dapat 0,36Y. Jadi sebenarnya dengan cara 2 itu lebih simple, tidak banyak Y yang kita pindah ruaskan. Karena apa? Kita sudah kurangi duluan di sini tadi. Ya, kita sudah kurangi duluan di yang ini. Y kurang 0,20Y. Kita tidak langsung kali 0,8 kali Y, 0,20 kali Y, tidak begitu. Kalau di cara 2 kita kurangi dulu yang punya unsur Y ini, baru nanti dikali dengan angka di luar kurung, dikali dengan 0,80. Sehingga waktu pindah ruas hanya 1 Y yang kita pindah ruaskan. Ya, yang 1 Y yang kita pindah ruaskan itu adalah 0,64Y. Itu sama dengan 125 kurang 9,6 tambah 75. 1 kurang 0,64Y dapat 0,36Y sama dengan 190,4. Y sama dengan 190,4 bagi 0,36 kita dapatkan angka 528,89. Jadi dengan cara 1 maupun cara 2 ya, dengan cara 1 maupun cara 2 kita dapatkan angka yang sama persis. Itu untuk syarat 1. Dalam syarat 2 di cara 1 ya, kita masukkan dalam rumus S plus T sama dengan I plus G. Ya, min 125 itu adalah nilai S ditambah dengan
ditambah dengan 1 kurang 0,80 YD tambah 12 tambah 0,20 Y sama dengan 50 tambah 25. Jadi ini adalah nilai T-nya, ya. Kemudian kita turunkan kembali, min 125 tambah 0,20 Y kurang kali 12 tambah 0,20 Y. Jadi YD-nya kita sudah pilih, kita masukkan nilai T itu adalah 12 tambah 0,20 Y. Kita buka kurung 2 kali, kita tutup kurung juga 2 kali. Kemudian T yang berikut jangan lupa itu karena kan YD adalah Y kurang T. Sehingga T-nya ada 2 kali Anda masukkan, ya. Jadi T di dalam YD dan T di luar YD. Yang T yang ini. Ya, 12 tambah 0,20 Y. Kemudian 50 tambah 25 kita dapat 75. Min 125 kita turunkan tambah 0,20 ya. Kurang 12, supaya kita bisa lakukan perkalian, kita harus buat kurungnya harus tinggal 1. Pada saat kurungnya dirubah tinggal 1, tandanya juga kita rubah seragamkan semua. Jadi Y kurang 12 kurang 0,20 Y tambah 12 tambah 0,20 Y sama dengan 75. Min 125 tambah 0,20 kali Y kita dapat 0,20 Y. 0,20 kali 12 ini negatifnya turun menjadi 2,4. 0,20 kali min 0,20 kita dapat min 0,04 Y. Kemudian T-nya turun lagi, ya, tambah 12 tambah 0,20 Y sama dengan 75. Nah, kalau di syarat 1 tadi yang pindah ruas adalah yang punya unsur Y. Di syarat 2 yang pindah ruas ke sebelah kanan adalah yang tidak memiliki unsur Y. Nah, yang tinggal di tempat yang tidak pindah ruas adalah yang punya unsur Y. Yang punya unsur Y itu adalah 0,20 Y, 0,04 Y, dan 0,20 Y. Jadi kita turunkan positif tetap 0,20 Y, ya, min 0,04 Y pindah ke sini plus 0,20 Y. Ya, sama dengan kita pindah ruas min 125 pindah ke ruas kanan dia menjadi 125. Min 2,4 pindah ruas menjadi plus 2,4. Positif 12 pindah ruas menjadi min 12. Kemudian 75 turun. Nah, 0,20 Y kurang 0,04 Y itu kita dapat tambah 0,20 Y kita dapat 0,36 Y. Ya, 125 tambah 2,4 kurang 12 tambah 75 kita dapat 190,4. Sehingga Y sama dengan 190,4 bagi 0,36 sama dengan 528,89. Dengan cara 1, syarat 2 kita dapatkan nilai Y yang sama dengan syarat 1. Nah, sekarang syarat 2 cara 2. Cara 2 itu sebenarnya kita mulai dari, kalau di syarat 1 tadi kita mulai dari 1, 2 baris yang ketiga juga, ya. Kalau di cara 1 itu Y kurang 12. Di cara 2 nanti kita buat Y kurang 0,20 Y baru kurang 12. Nah, kita lihat ini ya. Jadi kalau cara 1 kita mulai dari sini. Min 125 tambah cara 2 ya. Min 125 tambah 0,20 ya kali dengan Y kurang 12 kurang 0,20 Y tambah 12 tambah 0,20 Y sama dengan 75. Min 125 tambah 0,20. Nah, ini yang bedanya di baris ini. Jadi kita kurangi dulu. Jadi Y kurang 0,20 Y baru kurang 12. Jadi yang punya unsur Y kita buat dia serumpun, disatukan untuk bisa dikurangi, ya. Kemudian kurang 12, turun kembali 12 tambah 0,20 Y sama dengan 75. Min 125 tambah 0,20 ini sudah tadi kita kurangi, Y kurang 0,20 Y dapat 0,80 Y. Karena Y itu nilainya 1, jadi 1 kurang 0,20 dapat 0,80 Y. Kurang 12
tambah 12 tambah 0,20Y sama dengan 75. Min 125 tambah 0,20 kali 0,8 kita dapat 0,16Y. 0,20 kali 12 kita dapat min 2,4. Kemudian kita masukkan ini kembali, tambah 12 ya, tambah 0,20Y sama dengan 75. Nah, sekarang kita pilih yang punya unsur Y tetap di tempatnya, tidak pindah ruas, yaitu 0,16Y, 0,20Y ya. Kemudian yang tidak punya unsur Y pindah ke sebelah kanan, ruas kanan, sebelah tanda sama dengan, nanti bersatu dengan 75. Jadi min 125 pindah ruas menjadi 125 ya. Min 2,4 pindah ruas menjadi plus 2,4. Positif 12 pindah ruas kanan menjadi negatif 12. Kemudian plus 75. 75 kan tetap, sehingga 0,36 sama dengan 190,4. Y sama dengan 190,4 bagi 0,36 sama dengan 528,89. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai T. Jadi untuk memudahkan mengerjakan nilai pendapatan disposibelnya, maka pertama Anda cari dulu nilai T-nya. Nilai T itu kita dapat masukkan nilai T sama dengan 12 plus 0,20Y. Nah, kita sudah tahu tadi nilai Y-nya adalah 528,89. Jadi kita langsung turunkan T sama dengan 12 plus 0,20. Ya. 0,20 kali 528,89 kita dapat 105,778. Kita pakai 3 angka di belakang koma saja. Jadi 12 ini turun. Sehingga 12 tambah 105,778 kita dapatkan nilai T sama dengan 117,778. Setelah Anda dapatkan nilai T, Anda mencari nilai YD. Ya, kenapa Anda cari duluan nilai YD? Supaya memudahkan ketika Anda mencari nilai C dan S. Jadi kita cari nilai YD, kita kan sudah dapat nilai T. Nilai Y kan sudah ada. Jadi YD sama dengan Y kurang T. Nilai YD kita masukkan nilai Y 528,89 dikurangi dengan nilai T tadi 117,778, kita dapatkan nilai YD adalah 411,112. Setelah kita dapatkan nilai YD, maka kita mencari nilai C. Kita langsung masukkan nilai C, itu adalah 125 tambah 0,80 YD. Kita tidak perlu cari YD lagi di dalam C. Kita langsung turunkan C sama dengan 125 tambah 0,80 kali dengan nilai YD yang 411,112. Kita turunkan lagi 125 tambah 0,80 kali 411,112 kita dapat 328,89. C sama dengan 453,89. Itu dapat dari 125 tambah 328,89. Yang terakhir kita mencari nilai S. S itu adalah min 125 tambah 0,20Y. 0,20 ini kan kita dapat dari 1 kurang B. 1 kurang 0,8 dapat 0,20. S sama dengan min 125 tambah 0,20 kita langsung kali dengan nilai YD. Nilai YD adalah 411,112. Sehingga S sama dengan min 125 tambah 82,22. Sehingga kita dapat nilai S adalah min 42,77. Jadi kita sudah menjawab pertanyaan tadi nilai Y, C, S, dan T dengan cara 1 maupun cara 2. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda. Nah, jika ada hal-hal yang kurang lengkap, ya, Anda bisa bertanya kepada saya lewat WhatsApp group. Nah, ini adalah soal yang harus Anda kerjakan. Untuk
tugas Anda yang akan Anda kumpul pada hari Selasa mulai 7:30 sampai jam 1 siang. Jadi saya berharap Anda mengumpulkan sesuai jadwal kuliah. Ya, jadi dari jam 7:30 hari Selasa Anda kumpul sampai dengan jam 1 siang. Demikian saja ya materi yang saya sajikan. Selamat pagi.